OJK Sumsel menjadi pionir di lingkungan OJK se-Indonesia dalam upaya menciptakan wirausaha entrepreneur muda yang tangguh dan berkualitas. Sumsel yang pertama kali melakukan ini di lingkungan OJK seluruh Indonesia. OJK Sumsel sebagai pionir. OJK telah menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, Gencarkan, serta kegiatan Youngpreneur Summit 2025, yang sejalan dengan misi mencetak 100.000 Sultan Muda. Program ini merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dalam menciptakan lapangan kerja. Kami dukung penuh melalui SMSC di OJK, ujar Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto di sela kegiatan launching SMSC di Gedung OJK Sumsel, Palembang, Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025. Arifin juga menambahkan, Grand Launching Sultan Muda Sumsel Center SMSC, Bulan Literasi Keuangan dan Literasi Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah, yang dilaksanakan berlangsung selama 2 hari yaitu Jumat dan Sabtu, 16 dan tanggal 17 Mei tahun 2025 dengan dipusatkan selain di Ballroom Sriwijaya kantor OJK Provinsi Sumsel juga di Atrium Palembang Indah Mall. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan 2 agenda besar, yaitu Youngpreneur Summit 2025 yang mengusung tema Berdayakan Pemuda, Lahirkan Sultan Muda untuk tingkatkan literasi keuangan dan ekonomi nasional, serta Syariah Financial Fair, Syafif Gustu Palembang. Keduanya merupakan bagian dari program edukasi keuangan Sumsel Gencarkan. Kita melakukan edukasi dengan berbagai kegiatan, ada seminar dan narasumber dari berbagai pihak seperti HIPMI dan IKADIN sebagai pencerahan kepada para peserta dalam pengayaan diri mereka untuk menuju pembentukan pengusaha-pengusaha muda, Sultan Muda, tambahnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi menegaskan pentingnya generasi muda memahami pengelolaan keuangan secara mandiri sebagai bekal hidup dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kita ingin semua ayu dan kakak di Sumatera Selatan menjadi sultan muda yang mampu menembus pasar nasional bahkan ekspor, ujarnya. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru mengatakan event ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong geliat kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta memperkuat pemahaman keuangan di kalangan masyarakat. Peluncuran SMSC merupakan manifestasi dari salah satu 12 program strategis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yakni program 100.000 Sultan Muda. Inisiatif ambisius ini bertujuan untuk mencetak generasi muda Sumsel yang memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat, kemampuan kepemimpinan yang mumpuni, serta daya inovasi yang tinggi. Salah satu harapan besar dari program ini adalah munculnya eksportir kopi dari kalangan Sultan Muda Sumsel, mengingat potensi kopi yang besar di wilayah ini. Program 100.000 Sultan Muda adalah investasi strategis kami untuk masa depan Sumatera Selatan, tegas Gubernur. Disebutkannya, SMSC akan menjadi pusat berkumpulnya anak-anak muda hebat. Diharapkan mereka tidak hanya bercita-cita menjadi ASN, tapi juga berani menembus pasar dan bersaing secara global. Literasi keuangan bukan cuma teori, tapi bekal hidup. Jangan tergiur investasi bodong. Kita punya 600.000 UMKM, dan program Sultan Muda ini adalah peluang nyata, bukan sekadar omong doang, tegasnya seraya mengatakan dirinya mengapresiasi langkah OJK dalam menyiapkan generasi muda menjadi pelaku. Ia juga membagikan pengalamannya membangun usaha sejak usia 18 tahun, dan menekankan prinsip konsisten, konsekuen, dan speed sebagai kunci sukses wirausaha. Terima kasih kepada OJK atas inisiatif ini bahwa orang tua tidak tinggal diam memfasilitasi kegiatan anak muda yang mandiri dan berani. Di sini pusat pertemuan bagi perkembangan anak muda hebat diharapkan mindset tegak lurus tidak hanya berpikir jadi ASN tapi berjiwa entrepreneur berani menerobos pasar. Bekerja sama dengan IKADIN, HIPMI dan berbagai pihak lainnya maka kloplah ini, kata, turut hadir dalam acara peresmian tersebut antara lain anggota DPD RI Dr. Ratu Teni Lerifa HD, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK,
Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderika Widyasari Dewi, PLT Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, serta Direktur Regional ICSB Sumsel Samantati. Juga muda, bagian dari yang ada juga muda yang kita support. Ada salah satu body pertumbuhan hampir luar biasa, hampir 2 ton. Untuk 3 triliun informasi yang ada di potensi orang interesan. Kemudian yang penting kami juga perwakilan dari teman-teman BPM Muda. Jadi kami di BPM juga ada BPM Muda. Ini bagian juga literasi teman-teman anak muda yang ada di Sumatera Selatan bahwa pengembangan bisnis itu penting, kolaborasi dengan teman-teman BPM juga penting, dan yang terpenting satu juga adalah terkait edukasi emas. Jadi tren emas kalian dari awal tahun seperti 1,5 ya, dan tertinggi di 2 juta, artinya ada potensi naik hampir 30% mungkin selama 3-4 bulan terakhir. Artinya jika teman-teman anak muda saat ini ataupun masyarakat Selatan menggunakan emas dengan baik, dengan baik, akan lebih baik untuk bisa mendapat. Agak miring, Kemudian agak miring. hari ini disampaikan bahwa Saya ini ada 100 UMKM dan kami mensupport program-program yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian yang kami juga baru pengembangan juga kami juga mensupport terkait dengan program Pandin Mas, jadi terkait dengan kredit emas, UMKM emas, juga support untuk literasi ini. Artinya tidak hanya anak muda, tapi juga UMKM emas, UMKM terkait dengan emas, kami support untuk pengembangan. Jadi saat ini kami di Pegadaian selama 5 tahun terakhir nasabah ada 5 juta dan nasabah anak juga. Artinya transaksi kami digunakan menggunakan digitalisasi. Dan yang menarik semua menggunakan 24 jam. Bisa di rumah, bisa di aktivitas dan lain-lain. Terus kemudian gambaran tadi yang bisa disampaikan, jadi transaksi kami di Sumatera Selatan, transaksi kurang lebih hampir 1,5 triliun per bulan masuk ke Sumatera Selatan. Artinya potensi emas juga tumbuh tinggi di Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, tadi di awal dengan pantun, akhir dengan pantun, dan tempat bahasa Sumsel, pergi ke pulau Kemarau bawa saya. Cukup dah, cukup setengah dua. Sudah betul ya? Ayo sama-sama belajar dengan mereka. Demikian salam kita galau. Wassalamualaikum. Melalui rencana akan melakukan 2 juta berita dan akomodasi dokumentasi keuangan bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan akan memberikan manfaat dengan melihat kegiatan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui rencana berbuat selaras dengan program-program strategis pemerintah daerah, salah satunya program 100.000 Sultan Muda yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Program 100.000 Sultan Muda merupakan implementasi peningkatan lapangan pencarian berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Program 100.000 Sultan Muda akan didukung oleh Sultan Muda Sumsel Center SMSC yang berlokasi di gedung kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. SMSC berfungsi sebagai training facility, pusat inkubasi, dan bisnis fellowship untuk mencetak pengusaha-pengusaha muda dan mitra agen literasi inklusi keuangan yang memiliki semangat kewirausahaan, kepemimpinan, dan kemampuan berinovasi dengan tujuan untuk memajukan ekonomi dan masyarakat Sumatera Selatan. Melalui Bincang dan SMSC, diharapkan dapat menciptakan wirausaha muda yang cerdas finansial, berdaya saing, serta mampu menjadi agen perubahan dalam membangun ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan demi mewujudkan Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Sebagai upaya dan akselerasi pencapaian program 100.000 Sultan Muda dan mencatat pada hari ini, tanggal 16 Mei 2025, Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
dengan bangga meluncurkan Sultan Muhammad Sumsel Center. Hadirin, Pak Gub sudah berkenan hadir. Saya dari tadi senang jajan beliau. Malah saya tanyakan bagaimana bisa mensukseskan putri-putrinya luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Karena saya seorang ibu juga, jadi challenge-nya ini bagaimana kan menyiapkan generasi berikutnya. Jadi saya tadi mohon tips dari beliau. Yang kita semua hormati dan sayangi, Ibu Dr. Ratu Penny Veriva, yang juga merupakan pertama beliau adalah tentu anggota DPD di Sumatera Selatan dan juga merupakan generasi keuangan. Terima kasih Ibu Hajar Samantha Ifani, Korea Indonesia Council kurang 3 tahun lagi, tapi dari sekarang udah bilang boleh nggak sampai pensiun di Sumatera Selatan. Saking bertanya nih ternyata karena hubungan sangat baik dengan Pak Gubernur dan juga jajaran. Yang saya hormati Pak Ismail Riasi dan juga Pak Riki Nuzali dari Bank Indonesia, kemudian Pak Wahyu Yulianto, kemudian Pak Rahmadi Mangulwanto, dan juga Pak Ferdian Timur Satyagraha, kemudian Pak Ahmed Samsudin, dan Bapak Ibu pimpinan lembaga instansi yang tergabung dalam Forkopimda Sumatera Selatan, kemudian Bapak Budi Agamas, dan juga para pimpinan pelaku usaha jasa keuangan di Sumatera Selatan, dan juga tentu saja Bapak Ibu hadirin peserta yang berbahagia. Saya merasa terchallenge ya karena semuanya pakai akun, tapi sejujurnya saya kurang paham nih artinya, tapi mudah-mudahan benar gitu ya. Duduk santai di tepi sungai Musi, lanjut ngopi di dermaga Kuto. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan hadir di bulan literasi, cerdas finansial untuk wong kita galuh. Masih jauh ya Pak. Kita semua bisa berkumpul di saat ini, terutama ini orang penuh banget Pak Gubernur ya. Saya agak curiga nih, sebenarnya pakai sepuluh Pak Gubernur juga kayaknya. Bagi saya banyak banget. Terima kasih Pak Gubernur untuk support dan juga sinergi dan kolaborasi dengan Kepala Kantor kami Pak Arifin dan juga jajaran OJK Sumatera Selatan, yang hari ini insya Allah kita akan menandai dimulainya sesuatu yang sangat insya Allah sangat positif dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan, yaitu SMSC ya, Sultan Mudo Sumsel Center. Cita-cita semua orang menjadi sultan, betul ya, apalagi tambah Sultan Mudo, jadi menjadi sultan di usia muda, Masya Allah ya. Ini cita-cita semua orang yang di sini. Kita akan mendukung bagaimana Bapak Ibu Mas Mbak ini di sini. Kalau di sini apa ya Mas Mbak itu apa? Ayu sama kakak ya, Ayu sama kakak di sini untuk bisa menjadi sultan guru pengusaha sukses di Sumatera Selatan yang juga akan ke kancah nasional. Insya Allah amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sebelum saya menyampaikan kami mengupdate tentang sektor jasa keuangan. Jadi kalau kita melihat di tengah ketidakpastian global saat ini, challenge kita semua bagaimana ketidakpastian global, bagaimana untuk Amerika ya, dan Timur Tengah dan kemarin terakhir dan juga Pakistan dan lain-lain ya, itu bagaimana kita melihat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun ini tetap tumbuh resilient di angka 4,83%. Selain itu, inflasi dari nilai rupiah masih juga terjaga baik sampai dengan saat ini. Secara umum kita bisa melihat bahwa stabilitas sektor jasa keuangan terjaga baik dan didukung oleh tingkat pemodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai di tengah tantangan perekonomian global. Kalau kita melihat di sektor jasa keuangan Indonesia yang merupakan salah satu kontributor utama bagi perekonomian Indonesia, juga terus menunjukkan kinerja yang sangat baik. Artinya di sini Ayu dan kakak bisa memanfaatkan sektor jasa keuangan ini untuk nanti bagaimana menjadi ekonomi muda yang sukses. Kalau kita melihat kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga, kemudian demand kredit masih tumbuh ya, hampir 10% di 9,16%. Kemudian kualitas kredit juga tetap terjaga dengan RPA yang juga masih baik, juga masih tumbuh 4,79% menjadi 9.000 triliun.
Kemudian di pasar modal, market cap atau kapitalisasi pasar juga sangat baik pertumbuhannya. Saat ini sudah 11.705 triliun rupiah, dan juga di asuransi dan aset pembiayaan juga sangat baik. Ini artinya sektor jasa kuantitas Presiden Pak Gubernur. Jadi kenapa kita mengajak di sini Bapak Ibu, Ayu dan Kakak untuk memanfaatkan, sekali lagi saya sampaikan, melakukan akses terhadap sektor jasa keuangan untuk kepentingan Ayu dan Kakak semua. Kalau kita lihat, kenapa ini sangat berkepentingan untuk Pak Gubernur ya sebagai kepala daerah. Pak Gubernur, ada satu survei yang dilakukan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, itu mengatakan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat literasi keuangan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan. Artinya kenapa itu OJK bersama dengan pelaku usaha jasa keuangan, di sini ada pegadaian dan lain-lain, itu terus melakukan literasi edukasi kepada masyarakat. Karena dengan mempunyai literasi yang baik, melakukan akses atau inklusi kepada sektor jasa keuangan, ini akan meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu. Ini dan makanya kita terus mensupport kegiatan seperti ini melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Pak Gubernur, Bapak Ibu yang saya hormati, OJK ada di Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011 dan dikuatkan di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Cerdas Keuangan Undang-Undang P2SK. Yang menarik di Undang-Undang P2SK itu, terima kasih juga kepada adik Pak Gubernur ya di Komisi 11 ya. Ini termasuk yang menggagas Undang-Undang P2SK bersama dengan pemerintah. Yang menarik adalah mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan kegiatan literasi dan edukasi. Jadi pelaku usaha jasa keuangan tidak hanya dia menjual produk, tidak hanya berbisnis, berusaha di sektor keuangan, tetapi punya kewajiban untuk memberikan edukasi, pendampingan, memberikan akses inklusi kepada masyarakat Indonesia. Contohnya tadi Pak Ferdi yang mengatakan Pegadaian punya Gadepreneur, saya juga waktu itu hadir bagaimana Gadepreneur ini menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan tapi juga didampingi ya, diajari, kemudian kalau punya produk bagaimana diajarkan supaya produknya itu lebih menarik ya, bagaimana akses pemasarannya, bagaimana nanti mengelola keuangan dan lain-lain, itu sangat bagus. Jadi termuda di Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin, terima kasih Pak Arifin atas inisiasinya ya, sangat baik, dan bagaimana ini mendukung program dari cita pemerintah. Karena itu di survei nasional literasi inklusi keuangan kita yang terbaru sudah ada peningkatan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan. Saya titipkan kepada Pak Gubernur supaya bagaimana literasi keuangan meningkat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akses inklusi. Dimanfaatkan aja Pak keberadaan Pak Arifin untuk ada di sini ya, tangan dong buat Pak Arifin dan Pak Gubernur. Silakan Pak dimanfaatkan. Bapak ada misalnya Bapak memiliki baby apa di sini yang perlu dikembangkan ya, karena tadi kan kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,87%, tapi Pak Prabowo punya target 4%. Itu tidak akan mungkin tanpa ada pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru dan di daerah. Jadi harapan kita di Sumatera Selatan yang sudah sangat terkenal ya, banyak orang-orang top ya sukses di Indonesia dari Sumatera Selatan, tapi juga bagaimana kemudian dikenal karena banyak usaha-usaha mudanya, modal yang memadai dan lain-lain, kemudian akses terhadap informasi, pemasaran dan lain-lain, rasanya agak sulit ya untuk kemudian mengembangkan diri dengan secara optimal. Jadi sekali lagi itu ingin saya sampaikan Bapak Gubernur, dan saya titip ada lagi Pak selain program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, saya titipkan juga Pak di daerah kami ada sebuah tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Ini kan OJK selain punya badan mengatur, mengawasi juga melindungi konsumen dan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat Sumatera Selatan terlindungi dari aktivitas keuangan ilegal dan scam dan fraud ya. Bapak Ibu di sini pasti banyak yang sudah pernah kena scam ya. Fraud pernah ya? Itu setiap hari itu kita dapat telepon, dapat SMS, dapat WA yang kalau kita nggak cermat, uang kita akan hilang gitu ya. Nah kami di daerah Pak Gubernur ada Satgas Pasti yang diampu oleh Pak Gubernur bersama dengan Ketua Kepala OJK di daerah. Ini kami titipkan bersama dengan Forkominda. Setahun ini aja Pak Gubernur kami sudah menutup 1.300
aktivitas keuangan ilegal. Ini bersinergi dan kolaborasi untuk gerakan nasional cerdas keuangan, mencerdaskan masyarakat untuk semakin sejahtera, dan juga bagaimana nanti insya Allah setahun lagi kita hadir di sini sudah tercipta Sultan Mudo dari Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kita tuan ini baru dilantik Puri, berdiri dulu Puri. Ini tanggung jawab Puri membina para generasi muda. Kita segenap dari kaki ada nggak dari kaki? Oh, dari kaki saya para pelaku usaha muda yang hadir di sini tercatat 500 lebih, tapi saya yakin ini lebih dari 500. Kalau saya panggil mana Sultan Muda, jawabnya siapa ya? Mana Sultan Muda di gedung OJK, di mana kita mau menunjukkan gerakan nasional cerdas keuangan. Dan satu lagi meresmikan Sultan Muda Social Center. Terima kasih sekali Ibu atas diizinkan sama RP membuat terobosan. Jadi kita tidak harus membangun gedung baru, karena kita menyediakan satu lantai untuk para sultan muda. Jangan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh mengenai bagaimana kita hidup literasi tentang pengelolaan keuangan. Kita sudah berjalan dan kita tidak pada rating rendah. Kita literasi keuangan sudah cukup baik. Ini angka berdasarkan itu di 88%, angka lumayan. Jadi kalau orang Palembang paham finansial di daerah, mana orang Palembang ini ngerti uang. Alhamdulillah, Ibu telah memberikan pencerahan bagi kita semua bagaimana untuk kita paham tentang pengelolaan keuangan, juga bagaimana mengamankan keuangan, memanfaatkan keuangan, dan bagaimana kita membuka pasar baru. Nah, inilah tugas kita para orang tua. Kalau kita sudah bicara pelaku usaha, tentu kita yang pertama saya sederhanakan bahasa kita butuh keterampilan. Nah, ini keterampilan ini tentu kita harus sesuaikan dengan potensi yang terhadap otomotif. Ada satu anak muda paham terhadap IT dengan mulai perangkat elektronik paling sederhana. Ada yang ahli kuliner, ada yang memang sudah terjun dari awal di pengelolaan keuangan, misalnya di asuransi, di bursa saham, atau di investasi lain. Tapi kan kita masih butuh penyebarannya kepada masyarakat. Betul kata Ibu Kiki, banyak sekali karena AI akan pidato tokoh tertentu. Kemarin ada berapa tuh yang mengatasnamakan beberapa gubernur untuk bagi-bagi motor katanya misalnya. Ini sebuah musibah sebenarnya kalau generasi muda di era ini masih ketipu itu. Artinya kita masih kurang waspada karena kita tergiur dengan sesuatu yang muluk. Dengan penekanan tombol ini, maka kick-off bulan literasi keuangan tahun 2025 Grand Launching Program 100.000 Sultan Muda dan Sultan Muda Sumsel Center telah resmi dimulai. Hadirin, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pengalungan selempang OJK penggerak Duta Literasi Keuangan
Keuangan Indonesia. Kami mengundang Duta Literasi Keuangan untuk menuju ke atas panggung. Baik, kami persilakan kepada Duta Literasi Keuangan untuk menuju ke atas panggung dan juga menempati tempat yang telah kami sediakan. Hadirin yang kami hormati, Duta Literasi Keuangan akan ditandai dengan pengalungan selempang. Yang pertama akan dikalungkan oleh Ibu Friderika Widya Sari Dewi. Baik, saat ini kita saksikan hadirin ternyata pengalungan pertama Gubernur Sumatera Selatan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kami mengundang Ibu Friderika Widya Sari Dewi untuk mengalungkan selempang. OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia atau OJK Peduli merupakan salah satu program strategis. Dan selanjutnya Ibu Ratu Teni Leriva. Dan selanjutnya Bapak Muhammad Ismail Riyadi, disilakan. Hadirin, kita masih menyaksikan pengalungan selempang. Selanjutnya Bapak Ferdian Timur Satyagraha, disilakan. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia atau OJK Peduli merupakan salah satu program strategis OJK untuk meningkatkan literasi keuangan secara masif dan merata. Baik, kami mohon berkenan. Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh duta untuk menempati posisi yang telah kami sediakan, karena ini adalah simbolis produk tabungan emas dari PT Pegadaian senilai Rp2.500.000 untuk masing-masing duta literasi keuangan, diserahkan secara langsung oleh Bapak Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian. Baik, hadirin kami ucapkan dengan Bank Indonesia, di sini ada HIPMI, Kadin, dan Asosiasi Pengusaha di Sumatera Selatan, yang di sini akan menjadi tempat bisnis matching, ya, di mana adik-adik kita yang akan kita grouping untuk menjadi sultan-sultan muda di Sumatera Selatan, dan nanti insya Allah naik ke level nasional juga. Amin. Kita mendapat pengetahuan ya, tentang literasi keuangan, akses kepada sektor jasa keuangan, baik itu perbankan, pasar modal, pembiayaan, dan lain-lain. Yang intinya sebenarnya utamanya adalah seperti yang disampaikan Pak Gubernur juga, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses kepada sektor jasa keuangan dengan menghasilkan pengusaha-pengusaha muda di Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita beri tangan yang mulia. Baik, selanjutnya adalah peninjauan ruangan sekretariat Sultan Muda Sultan Center SMC. Dan kita dengan foto bersama. Center. Jadi di sinilah pusat pertemuannya. Mudah-mudahan di sini akan menjadi epicentrum bagi perkembangan anak-anak muda hebat. Yang kita harapkan mindsetnya tegak lurus, tidak hanya berpikir mau jadi ASN, tapi harus menciptakan lapangan kerja. Jadi dia harus punya jiwa entrepreneur. Dia harus menjadi anak muda yang berani menerobos pasar, berani berkompetisi. Nanti bekerja sama dengan HIPMI, Kadin, juga ICSP,
dan para duta literasi yang membidangi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada OJK Republik Indonesia, OJK Regional 7. Mudah-mudahan ini akan tercatat di hati sanubari anak-anak muda, orang tua itu tidak tinggal diam dan memfasilitasi atas niat baik dari seluruh anak-anak muda. Menjadi anak muda mandiri dan pemberani. Terima kasih ya. Itu kan sebuah capaian. Jadi kalau di dunia usaha, kalau sudah sultan itu artinya orang sukses, ya. Nah, obsesi dengan. Ini bisa jadi anak ideologis, anak biologisnya yang menjadi sultan-sultan muda. Ya. Kantor Sumatera Selatan Angkatan Udara membentuk Sultan Muda Sumsel Center SMSC. Ini sebetulnya satu bentuk realisasi dari komitmen OJK dalam membantu menggerakkan perekonomian daerah, ya, melalui memberikan akses kepada, terutama dalam ini dimaksud adalah entrepreneur, ya, pengusaha, calon pengusaha, untuk bisa mendapatkan akses terhadap sektor jasa keuangan, baik itu misalnya pembiayaan terhadap kredit perbankan, kemudian kalau pasar modal bisa melalui securities crowdfunding misalnya, atau listing di bursa efek, kemudian pembiayaan juga bisa dan sebagainya, itu dari asuransi dan lain-lain. Jadi silakan aja dielaborasi nanti seperti apa bentuk-bentuknya, dan juga di sini ada pegadaian juga yang akan membantu, ya, untuk melakukan pendampingan terhadap perekonomian muda itu. Dan kami juga tadi utamanya ada juga melalui program Gencarkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, di mana di situ kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder, baik itu Pemprov, ya, nanti kabupaten, kota dan lain-lain, kita dan juga pelaku usaha jasa keuangan tentunya, kita akan melakukan sosialisasi secara masif, ya, untuk mereka supaya masyarakat supaya terliterasi keuangan dengan baik. Karena apa sih kalau orang terliterasi keuangan baik bisa melakukan akses atau inklusi keuangan dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan. Mungkin itu dari kami, ya. Terima kasih. Bu, apakah ya, kemudian menilai, kan ada nanti dari tim pemberian kreditnya, dilihat potensinya dan lain. Jadi akan sangat berbeda-beda tergantung dengan skalanya dan juga risk management yang dipunyai oleh pelaku usaha jasa keuangan. Iya, itu ya. Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Mandat ini ada di Undang-Undang P2SK, di mana OJK menjadi koordinator dari pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, termasuk di dalamnya scam dan fraud. Nah, tadi kalau kita lihat bagaimana sebetulnya dana masyarakat itu kalau dimasukkan kepada sektor yang produktif, ya, bisa menggerakkan roda perekonomian. Tapi bagaimana menggerakkan roda perekonomian malah masuk kepada skema-skema penipuan yang tadi dari November yang mengajukan sudah lebih dari 100.000 dengan dana masyarakat hilang sekitar 2,1 triliun. Nah, ini dengan ada scam center itu kalau cepat melaporkannya, mobil itu bisa di recovery, bisa diselamatkan. Jadi tapi itu kan sudah di ujung, ya, istilahnya di depannya kita edukasi masyarakat, kita lindungi masyarakat dengan edukasi keuangan. Itu, ya. Makasih. Jadi habis ini kan Pak Puri ada Mas dan timnya akan memberikan edukasi bagaimana cara mendaftarnya, kemudian ini usianya berapa, kemudian nanti seperti apa polanya, dan akan ada pendidikan. Jadi setelah ini nanti Kak Puri sebagai ketua ini pimpinan usaha Sumsel ini akan memberikan pencerahan di sana, ya. Pak Arifin, apakah ini gerakan ini hanya baru pertama kali seluruh Indonesia, Pak? Kalau di seluruh Indonesia yang langsung membentuk Sumsel semacam kayak Sultan Mudanya baru sekali ini. Berarti pionir dong? Ya, ini. Berarti Sumsel pionir? Ya, dia pionir dari seluruh Indonesia. Ya, ya 10.000. Aku belum tahu pendaftarannya nanti kan lewat dinas UMKM, ya, Subhan Pak Arifin dan Pak Dinasnya termasuk pengusaha-pengusaha muda. Tapi kalau lihat jumlahnya banyak yang kita siap terus dalam waktu setahun 10.000 per tahun, ya, Pak, targetnya? Ya, kan bisa kita cepat lagi nanti. Dalam jangka pendek kan ini Pak yang sudah banyak kan di aplikasi. Ya.
Kita